Halo Sobat Online, kembali lagi bersama saya di kanal Kelas Online. Kali ini kita akan belajar pemrograman dasar dengan menggunakan bahasa C++. Saya anggap teman-teman sudah mengenal algoritma ya, jika sudah mencapai video ini. Nah, bagi yang belum tahu apa itu algoritma, teman-teman bisa nonton dulu video sebelumnya mengenai algoritma. Teman-teman bisa klik linknya di deskripsi atau kalian klik di sudut kanan atas ya. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Siapkan telinga, fokuskan mata, dan konsentrasi. Sobat Online, sebenarnya pemrograman itu sudah menjadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Contohnya, saat kita membuka sebuah aplikasi di smartphone atau di laptop, misalnya di aplikasi TikTok, YouTube, game, dan lain-lain. Nah, aplikasi tersebut dijalankan oleh sebuah kode program. Semua aplikasi yang teman-teman pakai pasti menggunakan kode agar berjalan sesuai dengan fungsinya dan sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Nah, kalau teman-teman tertarik dengan sebuah aplikasi atau pemrograman, silahkan subscribe dan klik loncengnya biar gak ketinggalan update video terbaru ya. Sobat Online, untuk membuat sebuah aplikasi itu tidak langsung asal-asalan belajar membuat aplikasi ya, atau kalian langsung belajar ke bahasa pemrogramannya. Nah, itu jelas tidak bisa dan akan lebih rumit lagi. Untuk belajar memahami sebuah pemrograman itu memiliki tahapan atau sebuah proses ya. Nah, yang pertama kalian harus mengasah logika terlebih dahulu agar lebih mudah ketika nanti ngoding dan agar mudah ketika nanti mencari kesalahan jika ada coding yang salah ya. Untuk mengasah logika, teman-teman bisa belajar algoritma terlebih dahulu, memahami pemrograman dasar, bahasa pemrograman, aplikasi compiler, dan lain-lain ya. Jadi, apa itu pemrograman? Pemrograman merupakan sebuah proses untuk membuat program dengan menuliskan kumpulan kode atau perintah ke komputer kita agar melakukan apa yang kita harapkan. Nah, kalian pernah kan belanja di marketplace? Dari mulai mencari barang, memasukkan alamat, memilih voucher gratis ongkir, sampai kalian melacak barang kalian. Nah, itu semua dijalankan dengan baris-baris kode program loh. Dalam sebuah program memiliki bahasa pemrograman. Nah, tentunya kita harus mengetahui juga bahasa pemrogramannya. Untuk lebih dulu kita akan mengenal bahasa pemrograman ya. Bahasa pemrograman merupakan instruksi standar untuk memerintahkan sebuah komputer dengan menggunakan sintaks atau kode program. Fungsi pemrograman itu apa ya? Nah, fungsinya yaitu sebagai penghubung antar user atau pengguna dengan komputer ya. Pemrograman itu seperti translator atau translate ya, yang menerjemahkan bahasa manusia menjadi bahasa komputer sehingga dapat dipahami oleh komputer. Nah, kalian juga harus tahu ya, sebenarnya komputer itu tidak memahami bahasa manusia ya. Begitu juga dengan manusia yang kurang memahami bahasa komputer. Nah, namun kalian harus tahu juga komputer itu diciptakan oleh manusia. Otomatis manusia memahami bahasa komputer, tapi hanya orang-orang tertentu saja ya. Seperti itu. Nah, ada 3 kategori dalam bahasa pemrograman. Yang pertama adalah bahasa berdasarkan penggunaannya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah bahasa yang bersifat umum. Jenis bahasa pemrograman yang bersifat umum ini adalah bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk membuat program yang bersifat umum. Contohnya adalah bahasa C#, Python, Java, C++, dan lain-lain. Lalu di dalam kategori pertama bahasa berdasarkan penggunaannya. Yang kedua yaitu bahasa khusus yang merupakan bahasa pemrograman yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Contohnya seperti bahasa Fortran, bahasa pemrograman yang digunakan untuk komunikasi ilmiah dan bisa digunakan untuk mengontrol perangkat keras pada komputer. Ada juga bahasa assembler, bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengontrol hardware. Nah, lalu yang ketiga ada bahasa berdasarkan level. Bahasa level rendah yaitu bahasa mesin atau biner. Bahasa mesin atau biner ini memberikan perintah kepada komputer dengan matematika biner seperti 0110, 011 atau 1010 ya, seperti itulah. Karena komputer itu hanya memahami bahasa biner ya, 0101, hanya 2 angka yang dipahami oleh komputer, 0 atau 1.
0 sebagai false dan 1 sebagai true. Atau 0 sebagai off dan 1 sebagai on. 0 sebagai mati dan 1 sebagai nyala ya. Seperti itu ya. Komputer hanya memahami bahasa seperti itu ya. 0 dan 1. Lalu bahasa level menengah merupakan bahasa pemrograman yang menggunakan pernyataan yang tentunya mudah dipahami oleh manusia dan komputer. Bahasa pemrograman tersebut adalah bahasa C. Lalu ada bahasa level tinggi, merupakan bahasa pemrograman yang sudah mendekati bahasa manusia dalam penggunaannya. Aturan penulisan codingnya pun hampir sama ya. Nah, bahasa pemrograman ini adalah Java, C++, dan PHP. Terus yang kedua, bahasa berdasarkan generasi. Nah, di sini ada generasi ke-1 yaitu menggunakan bahasa mesin seperti biner tadi ya. Lalu ada generasi kedua itu menggunakan bahasa assembly language atau contohnya seperti bahasa assembler. Nah, yang generasi ketiga itu ada bahasa high level programming language. Contohnya adalah bahasa C dan Pascal. Dan yang keempat ada generasi keempat yaitu 4GL. Nah, 4GL itu artinya fourth generation language ya. Contohnya seperti bahasa SQL atau standar query language yang biasa dipakai di dalam sebuah basis data atau database ya. Lalu ada generasi kelima, ada OOP atau Object Oriented Programming and Web ya. Contohnya seperti bahasa Java, PHP, Python, dan lain-lain. Demikian materi kali ini mengenai bahasa pemrograman. Semoga video ini bermanfaat. Next video kita akan melakukan instalasi aplikasi compiler dep C++ ya. Dan kita akan menggunakan bahasa C++. Bye.